Tapi sebenarnya, ya itu tadi, Kahar itu pada dasarnya, ya tidak sebagai pejuang, tentu saja dia melakukan pemberontakan itu bukan memisahkan diri dari Republik. Bukan separatis. Bukan separatis. Ya. Nah, yang dia mau akhirnya setelah, tadinya kan TKR. Ya. Lalu kemudian melihat kondisi Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam, dan kemudian Jawa Barat, lakukan hubungan, akhirnya dia mengubah gerakannya menjadi bagian dari gerakan DTI. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pecah kekuatannya. Karena Usman Balo, salah seorang pemimpin pasukannya juga yang punya anak buah, itu menolak untuk bergabung DTI. Akhirnya dia membentuk pasukan sendiri dengan tetap mempertahankan TKR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan Ayah. Dan untuk episode kali ini kita akan mendengarkan Ayah bercerita tentang Kahar Muzakar dan persoalan di Sulawesi Selatan. Sebelum kita menyimak cerita Ayah, bagi pemirsa yang baru mengetahui YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh mensubscribe dan juga like video YouTube channel ini. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita dengarkan Ayah bercerita tentang Kahar Muzakar yang juga sebetulnya jadi tulisan disertasinya Ayah ya. Iya. Ya. Diterbitkan dengan judul Dari Abdul Kahar Muzakar, dari Patriot hingga Pemberontak. Yes. Nah, tapi judul awal ini sebenarnya adalah diberikan oleh Gramedia. Oh, okay. Teman saya, lalu kemudian cetakan keduanya judulnya juga sama. Tetap sama, oleh Ombak. Penerbitnya beda Penerbitnya. ya. Penerbit Ombak. Ya. Sebenarnya persoalan Kahar Muzakar itu mirip juga, atau bahkan ya dasarnya juga sama dengan situasi yang berkembang setelah kita merdeka. Oh, okay. Sama tadi dengan PRRI, dan memang nanti tersinggung juga. Artinya antara gerakan Kahar dengan PRRI mencoba untuk bersatu di dalam menghadapi pemerintah pusat. Gitu. Tetapi persoalan dasarnya juga sama sebenarnya, yaitu bahwa kelompoknya Kahar Muzakar ini yang tadinya adalah pejuang-pejuang di Yogyakarta mempertahankan kemerdekaan, tapi mereka menuntut agar supaya mereka bisa menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, tetapi kan tidak sekedar bisa langsung gitu, karena kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Bahwa seseorang menjadi tentara itu kan dia pernah melewati ada aturan-aturannya. Nah, tapi Kahar Muzakar ketika itu sebagai pejuang bersama anak buahnya, ya sekitar 800-an orang, minta agar mereka minta agar supaya dijadikan bagian dari Tentara Nasional Indonesia dengan nama Resimen Hasanuddin. Dan mereka akan bertugas di Sulawesi Selatan. Itu yang mereka tuntut. Tapi kan tidak dengan segera bisa dipenuhi dan tidak pernah dipenuhi akhirnya. Nah, tapi di Sulawesi Selatan juga memang ada berbagai persoalan juga yang berkaitan dengan situasi di sana.
Nah, Kahar Muzakkar ini memang dianggap sebagai tokoh walaupun ada macam-macam kontroversial juga. Tapi sebagai pejuang yang sebenarnya dia berjuang itu setelah dibuang oleh pemerintah Jepang karena dianggap ada suatu kesalahannya di Lubuk di kampungnya, yang ada sesuatu yang dituduhkan oleh Jepang walaupun itu tidak benar. Lalu berdasarkan ini Jepang memaksa kepada Raja Luwu agar supaya Kahar dibuang dan dibuang dengan adat, pembuangan adat, yaitu istilahnya Ri Paupangi Tanah. Artinya Kahar itu ditelungkupkan tanah dalam arti bahwa dia sudah dianggap mati. Nah, dan tidak boleh kembali ke Luwu karena dianggap telah melakukan kejahatan seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah proses kolonial Jepang yang mengakibatkan itu. Nah, akhirnya dia pulang dan memang juga sudah punya istri di Solo. Di Solo. Ketika dia sekolah di Solo, dia kan muallimin di Jogja, muallimin Muhammadiyah di Solo. Dan kemudian di sana dia kawin. Dan ketika proklamasi maka dia ada di Jogja. Bukan ada dia ada di Solo. Nah, dalam proses itulah akhirnya dia berjuang di Jogja. Ketika Republik menjadi ibu kotanya adalah Jogja, maka dia di sana dan dia membuat pasukannya sendiri, diambil dari orang-orang penjara di Cilacap, diambil sekitar 800-an orang lah. Nah, lalu kemudian ya singkatnya itulah yang menjadi pasukannya dan nanti di Jogja dilatih, di apa segala macam dijadikan tentara. Nah, tapi sebentar ya. Waktu dia ke Jogja itu dia juga masih dalam itu tentara. Siapa? Ketika dia dibuang. Iya. Oh, enggak, dia buang itu kan dia cuma dituduh oleh Jepang. Nanti dia jadi tentara itu setelah proklamasi. Iya, artinya gabung, akhirnya jadi membentuk pasukannya sendiri. Kan dulu tentara-tentara kita itu kan tidak ada bentuk dirinya sendiri. Yang pernah saya ceritakan, yang diceritakan oleh Salim Said, bahwa TNI kita itu kan membentuk dirinya sendiri dan salah satu tentara Indonesia. Iya, dan orang seenaknya bisa memberikan pangkatnya tak apa-apa dan tapi akhirnya seperti itu. Lalu kemudian Kahar Muzakkar dikasih pangkat letnan kolonel, ya, dan lalu kemudian dalam prosesnya ya ada juga konflik tertentu di antara mereka. Tapi singkatnya akhirnya lalu persoalan tuntutan Kahar Muzakkar itu ditolaklah oleh markas besar tentara, walaupun dia katakan bahwa dia dekat dengan Jenderal Sudirman dan sebagainya. Tapi ya tidak terjadi, akhirnya konflik itu berlanjut, tuntutannya lalu kemudian ketika ada sesuatu persoalan di Sulawesi Selatan, nah lalu kemudian Kahar dianggap bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, dia disuruh pulang ke sana. Nah, dan tidak pernah pulang akhirnya. Nah, dia suruh selesaikan tapi akhirnya nggak selesai. Akhirnya dia jadikan pasukan-pasukan sebagian besar dari pasukan-pasukan KGSS, gerilya di Sulawesi Selatan itu menjadi anak buahnya dan nanti itulah kekuatan dia untuk melakukan perlawanan dalam gerakan DITI. Tapi awalnya sebenarnya bukan gerakan DITI. Menjadi gerakan DITI itu baru tahun 53. Sebelumnya masih pernah menjadi namanya TKR. TKR lalu
tetap melakukan tuntutan segala macam untuk dijadikan tentara nasional, tapi ya tetap nggak jadi. Akhirnya sementara di Jawa Barat kan ada gerakan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, akhirnya terjadi hubungan dan kemudian Kahar juga memproklamasikan pasukannya dan dirinya sebagai bagian dari DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, begitu. Sejak tahun 53. Maka seterusnya jadi DITI sampai nanti meninggal. Tapi ada berbagai hal yang menarik di situ, bahwa dalam negosiasi dalam berbagai hal, ya di Sulawesi Selatan terjadi macam-macam hal juga. Ya, paling tidak ada konflik di antara penguasa di Sulawesi Selatan, bagaimana cara menyelesaikan persoalan Kahar. DITI. Ada di satu pihak ada yang menghendaki agar supaya udah kita selesaikan secara militer. Tapi ada juga yang minta ya kita selesaikanlah secara perundingan. Kita bagaimanapun Kahar Musakar itu orang tua kita, dia pernah berjasa, dia ya boleh dikatakan yang menjadikan tentara sebagian besar dari mereka adalah Kahar itu. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, tapi sebenarnya ya itu tadi, Kahar itu pada dasarnya ya tidak sebagai pejuang, tentu saja dia melakukan pemberontakan itu bukan memisahkan diri dari republik. Bukan separatis. Nah, yang dia mau akhirnya setelah tadinya kan TKR. Lalu kemudian melihat kondisi Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam dan kemudian Jawa Barat lakukan hubungan, akhirnya dia mengubah gerakannya menjadi bagian dari gerakan DITI. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pecah kekuatannya. Karena Usman Balo, salah seorang pemimpin pasukannya juga yang punya anak buah, itu menolak untuk bergabung DITI. Akhirnya dia membentuk pasukan sendiri dengan tetap mempertahankan TKR-nya. Dan yang itu aman, tidak dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak juga dianggap. Jadi nanti di Sulawesi Selatan itu ada pasukan, tidak tahu jelas dari mana, ada TKR-nya, ada DITI-nya. Tapi yang paling besar adalah DITI dan ada juga TKR ya, Usman Balo. Nah, itu yang terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dan sebagainya, itulah yang menjadi pergumulan di Sulawesi Selatan. Nanti apa yang terjadi akhirnya lalu kemudian juga ada persoalan yang berkaitan nanti dengan pasukan Andi Sele. Pasukan Andi Sele ini juga nanti pada akhirnya dituduh melindungi Kahar, dan itulah sebabnya nanti dia yang terlebih dahulu dihabisi, baru kemudian Kahar. Jadi Andi Sele itu dihabisi tahun 64. April 64. Ya, 64. Nanti Kahar itu dia habisi tahun 65 Februari. Sementara Kahar itu memang juga merupakan anak buah dari Iya, dulu kan? Bukan anak buah. Andi Sele itu anak buah Kahar juga. Kebalikan ya. Iya. Jadi anak buah Kahar Musakar itu Andi Sele, Andi Sose. Lalu kemudian Andi Matalata. Ya, walaupun ya seperti itu. Jadi, nah tetapi ya kerumitannya terjadi, lalu kemudian akhirnya
Nah, ini di sini muncul macam-macam orang kan, sikap tadi. Kemudian ada juga persoalan eh, Andi Matalata diganti. Jadi ceritanya kaitannya dengan Andi Yusuf. Andi Yusuf tuh kemudian sebenarnya juga adalah anak buah Kahar. Ya, di Andi dulu. Yusuf ini yang TNI Yang itu? TNI, Oke. yang nanti berkembang menjadi Iya, terkenal dengan Jenderal Yusuf, iya. yang memang Itu diperjelas dulu. menolak dia Yusuf itu melakukan pembaruan eh, aristokratis. Dia tidak mau menggunakan istilah gelarnya. Andinya. Andinya itu sejak tahun 57 Oh, baik. dibuang gelar Iya. Andinya. Walaupun semua orang tetap Mengenal dia sebagai mengenalnya Andi. sebagai Andi, dan orang kalau ketemu pribadi tetap Manggil Andi. memanggil Andi. Iya. Itu. Nah, lalu karena berlarut-larut, lalu kemudian ada proses terjadi dari kepala staf Andi Yusuf naik ganti Matalata. Oh, Nah, itu juga jadi ada persoalan itu. Artinya ada yang tidak setuju. Nah, ia melahirkan konflik juga walaupun tidak terbuka. Ya, kenapa? Ya, kenapa digantikannya dengan iya, Andi Matalata dan mengapa lain-lain Andi ya? Matalata diganti gitu. Iya. Nah, ya dalam prosesnya kemudian akhirnya persoalannya bagaimana cara menyelesaikan Kahar. Nah, Yusuf ini itu berkawan dengan Yani, yang pada saat ketika dia jadi panglima, Yani juga jadi kepala staf angkatan darat menggantikan Nasution. Nah, ketemu kan? Nah, akhirnya oleh Yani diputuskan bahwa ini adalah harus diselesaikan secara militer. Maka akhirnya Siliwangi didatangkan, lalu dibentuklah operasi Tumpas lah namanya, dan segala macam. Gitu. Nah, tapi di tengah-tengah situasi itu, Kahar berusaha untuk melakukan komunikasi dengan gerakan-gerakan lain, termasuk dengan PRRI itu, termasuk dengan Permesta nanti. Bahkan nanti Permesta itu ada orang Permesta yang gabung dengan dia. Nah, ya tapi ya tidak berarti. Tapi apa namanya? Oleh Kahar seakan-akan ini mau dijadikan sebagai kekuatan besar dengan gabungnya DITI Jawa Barat, gabungnya DITI Aceh, ya. Aceh Daud Bre. Nah, Daud Bre itu juga melakukan pemberontakan itu ya, tapi agak lebih berbeda karena Aceh itu oleh Daud Bre itu memang tuntutan ketika mau mendukung kemerdekaan Republik memang sudah ngomong dengan Soekarno bahwa nanti kalau merdeka, ini hasil penelitian dari kawan saya dari Malaysia, itu mengatakan bahwa, dan ada rekamannya, mengatakan bahwa nanti kalau kita merdeka ya Aceh diberi kesempatan untuk mengatur dirinya berdasarkan syariat Islam gitu. Tapi ternyata tidak kan? Nah, maka ini yang melahirkan persoalan itu. Nah, nanti siapa namanya? Ada bukunya di sini tentang pemberontakan apa? Pemberontakan apa namanya? Pemberontakan Aceh. Nah, kaum nasionalis itu kalau enggak, bukan. Yang di bawah itu yang tebal. Iya. Ini pemberontakan kaum Republik kasus Darul Islam Aceh. Oh, jadi berbeda ya di sini. Ya, jadi Nasarudin ini yang nulis adalah dosen UI, Profesor Nasaruddin Samsudin, yang pernah jadi ketua KPU pertama dalam reformasi. Ya. Jadi dua buku ini bercerita tentang Darul Islam.
Satu Aceh, satu Sulawesi Selatan, dan dua-duanya disertasi. Oh, Ini disertasi di Australia, ini di UI. di UI. Ya. Iya. Oke. Ya, jadi bagaimana kekuatan-kekuatan ini oleh KAR bahkan mengusulkan supaya membentuk sebuah Republik Indonesia, Republik Persatuan Indonesia, RPI. RPI. Jadi itu usulan KAR, lalu bahkan sudah membuat konstitusinya, konsep konstitusi yang dia akan. Tapi ya namanya juga tidak pernah ketemu dengan ini kan. Iya. Ya akhirnya nggak jadi. Lalu kemudian setelah kemudian nanti Natsir, orang-orang PRRI itu menyerah, ya tahun 62 kalau tidak salah itu dia agak ngejek, gitu aja kok nyerah. Akhirnya apa yang terjadi setelah juga Kartosuryo ketangkap, 62, lalu Daud Bre juga sudah tidak melakukan perlawanan seperti itu. Lalu KR Muzakkar akhirnya melepaskan dirinya sendiri dan seakan-akan membentuk sebuah negara sendiri, pemerintahan sendiri, bukan negara sendiri, pembentukan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Islam Indonesia, RPII. Republik Persatuan Islam Indonesia. Nah, iya. Nah, dia ngangkat dirinya sebagai presiden. Iya. Itulah. Nah, dari sini akhirnya yang mengakhiri adalah nanti diadakan operasi Tumpas, gabungan, ada berbagai pasukan terutama dari Siliwangi akhirnya, dan Yusuf diangkat sebagai komandan operasinya, dan nanti pada tanggal 2 Februari 1965 maka Kahar akhirnya tertembak di Lasalo di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara. Iya, di Sulawesi Tenggara. Karena di sana memang dia punya kekuatan juga. Di Sulawesi Tenggara, walaupun dia dibenci juga oleh beberapa suku bangsa di sana yang menolak ide negara Islam, RPI. Ya, jadi seperti itulah. Jadi kalau kita lihat dari semua yang saya ceritakan tadi dan nanti juga selanjutnya sebenarnya bagus juga untuk dilihat secara keseluruhan. Jadi setelah kita merdeka, banyak perjalanan-perjalanan tragis yang kita lewati. Ya, para pejuang menjadi pemberontak, dan setelah itu akhirnya dia dibunuh oleh bangsanya sendiri. Iya kan? Padahal kemungkinan besar mungkin dia tidak ingin menjadi pemberontak. Jadi hanya persoalan-persoalan salah mengerti secara ideologis dan segala macam. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk melihat hari depan kita. Bagaimana agar supaya ada pelajaran-pelajaran tertentu yang kita bisa peroleh, bagaimana pejuang, kalau istilah saya, yang ini sebenarnya Gramedia yang kasih, dari patriot hingga pemberontak. Nah, yang menjadi pertanyaan aku itu sebetulnya adalah, berarti kan pada dasarnya awalnya, Kah Abdul Qahar Muzakkar ini kan bukan dia ikut DITII itu kan ketika sudah mengenal Kartosuwiryo ya? Berarti awalnya itu kan enggak. Dia sudah melakukan pemberontakannya, perlawanannya itu sejak kembali ke Sulawesi Selatan tahun 50. Nah, dalam prosesnya kemudian setelah dia melakukan ada gerakannya TKR, lalu kemudian setelah melihat situasi bahwa Sulawesi Selatan memang mayoritas Islam, nah lalu kemudian ada kontak dengan Kartosuwiryo, dan Kartosuwiryo nanti mengangkat dia sebagai Menteri Muda Keamanan, Pertahanan, TNI.
Nah, Oke, gitu. jadi Jadi seperti itu. dasarnya sebetulnya juga bukan berdasar dari DITI itu kan? Karena ya artinya Iya, itu sudah iya, dari TKR itu iya, kan iya, pemberontakan itu. Karena dari yang TKR dulu. iya, jadi perkenalan dengan DIT itu tuh sebetulnya setelah dia melihat juga situasi dari masyarakat Sulawesi Selatan yang Iya, dia eh, sudah tahu. mayoritas Dia juga sudah tahu Kartosuwiryo siapa ya, itu. Kan sama-sama di Jogja, iya, saling betul. kenal di Jogja. Oke, Ya, ya, hanya mereka mau bersatu, mempersatukan kekuatan juga melawan pemerintah Soekarno, ya. pemerintah Republik Indonesia. Dan Ya. dasarnya Kahar sendiri itu sebetulnya adalah ketika dia ingin menjadi tentara nasional yang kemudian ditolak Iya, kan, dasarnya iya. itu kan, Antara lain akarnya ya, itu kan. ada semacam Iya, kekecewaan, ya. iya, iya, Mengapa saya tidak bisa masuk ke situ, padahal iya, saya adalah bagian dari situ di iya, dalam proses perjuangan. iya, Ya, tapi kan eh, persoalannya bukan hanya itu, persoalannya ada berbagai persyaratan, ada berbagai hal yang harus ditempuh. iya. Dan salah satu misalnya yang tidak dipenuhi oleh Kahar, dia tidak pernah melewati pendidikan militer, Militer. iya kan? Iya. Dia cuma pandu HW, Oh, oke. Hizbul Watan, pandunya Muhammadiyah di Palopo. Dia memang Oh, tokoh di situ, iya, iya, iya. ya. Dan hanya itu. Hanya Sementara yang lain saingannya orang Manado semua dan pernah melewati pendidikan pendidikan militer. tentara, Ya. ada Kawilarang, ada Waro, ada ya, segala macam itu. Oke, ya. Ya, jadi akhirnya kayak gitu. Nah, Jadi ini pada akhirnya menjadi sebuah cerita yang cerita yang seperti ini. seperti ini ya, Iya. cukup ya jadi dalam Ya perjalanan tragedi sebenarnya. Kalau ya, kita lihat ini tragedi semua ya seperti yang terjadi. Gerakan-gerakan yang dikatakan pemberontakan itu tragedi karena yang dianggap pemberontak itu sebenarnya pejuang semua. ya, Pejuang mempertahankan kemerdekaan. Kartosuwiryo sudah menjadi sekretarisnya ya, siapa Kartosuwiryo sudah menjadi sekretarisnya Cokro Cokroaminoto. Aminoto ya. Iya, dalam Sarekat Islam Ya, dan pernah tokoh besar Sarekat Islam dan Masyumi oke. Ya. gitu. Ya, jadi artinya ya memang dari pemberontak itu pada awalnya mereka juga justru memiliki peran di dalam Iya, di dalam mereka memiliki peran-peran peran-peran penting tertentu untuk dalam kemerdekaan untuk ya, proses kemerdekaan kemerdekaan. setelah kita merdeka Ya. tahun 45 itu. Jadi apa yang kita ceritakan ini sebenarnya kita menceritakan bagian tertentu dari tragedi setelah kita merdeka. Setelah merdeka karena ada prosesnya Ada ya untuk proses menjadi seperti merdeka itu. ya seperti yang Ayah bilang tadi bahwa ketika kita sudah merdeka belum berarti bahwa kita akan mudah Oh iya, semuanya atau tidak dengan tidak sendirinya dengan sendirinya kemerdekaan memuluskan bahwa cita-cita akan segera terjadi. tercapai ya. Iya, Oke. nah, seperti itu. Ya, Ini fakta. fakta. Jadi ya pemirsa kita sudah mendengarkan bagaimana cerita tentang Abdul Kahar Muzakar dan permasalahan di Sulawesi Selatan. Cerita ini diangkat karena beberapa dari komen yang muncul di YouTube ingin mengangkat kisah ini. Jadi Oh, kita selingi antara kita mendengarkan komentar, masukan, saran apa yang perlu diangkat, temanya, topiknya dengan juga topik yang memang layak untuk kita bicarakan. ya kalau masih ada yang bertanya nanti diterangin lagi. Oke. Yang haus akan ilmu tentang sejarah dan pengetahuan tentang bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara bisa tinggalkan komen-komen dan nanti akan dilihat oleh tim mana yang bisa diangkat untuk kita diskusikan ya. Iya. Oke, untuk episode kali ini kita sudahi dan terima kasih sudah menonton YouTube channel Anhar Gonggong dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu.